Nama saya Wendy Arsi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pola asuh anak usia dini di suku Kaili, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Langsung saja di sini ada definisi pola asuh. Nah, menurut Hurlock, pola asuh orang tua itu adalah suatu metode disiplin yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Metode disiplin ini meliputi dua konsep, yaitu konsep positif dan konsep negatif. Nah, yang dimaksud dengan konsep positif ini adalah bahwa disiplin berarti pendidikan dan bimbingan yang lebih menekankan pada disiplin diri dan pengendalian diri. Sedangkan konsep negatifnya itu adalah bahwa disiplin itu dalam diri berarti pengendalian dengan kekuatan dari luar diri. Hal ini merupakan suatu bentuk pengakuan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan. Nah, berdasarkan pendapat tokoh tersebut, pengertian pola asuh dapat disimpulkan bahwa pengasuhan berasal dari kata asuh atau turir yang mempunyai makna menjaga, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil. Dan definisi pola asuh secara keseluruhannya itu adalah pola asuh merupakan itu metode atau cara yang dipilih oleh orang tua untuk berinteraksi dengan anaknya. Cara tersebut dapat diartikan dari cara orang tua dalam memperlakukan anak mereka. Misalnya dengan cara menerapkan peraturan dan membimbing atau mendidik anaknya agar anaknya tersebut menjadi anak yang lebih baik. Terus yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis pola asuh. Yang pertama itu adalah pola asuh otoriter. Di sini menurut Stewart and Koch, pola asuh otoriter adalah pola asuh orang tua yang mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Salah satunya ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua. Terus yang kedua, pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat keras atau sangat ketat. Dan ketiga, anak hampir tidak pernah memberi pujian. Dan keempat, orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Nah, terus jenis kedua yaitu ada jenis pola asuh demokrasi. Di sini menurut Stewart dan Koch juga, pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional. Nah, di sini yang masuk berpikir sikap rasional adalah pemikiran itu bersifat rasional. Jadi di sini pola asuh dari demokrasi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internalnya. Terus anak juga diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan. Dan ketiga, menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak saat orang tua menggunakan hukum fisik dan diberikan jika terbukti anak secara sadar menolak melakukan apa yang telah disetujui bersama sehingga lebih bersifat edukatif. Dan selanjutnya memprioritaskan kepentingan anak akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Jadi di sini pola asuh demokrasi itu orang tua bisa memberikan kebebasan pada anak tetapi dengan cara tetap dipantau dengan lebih baik lagi. Terus yang terakhir itu ada pola asuh laissez-faire. Nah, pola asuh laissez-faire ini orang tua itu dengan gaya ini sesungguhnya menerima ungkapan atau ekspresi emosi anak, namun gagal dalam memberitahukan kepada anak bagaimana mengatasi perasaan yang mereka alami. Nah, di sini contoh ciri-ciri pengasuhan laissez-faire adalah pertama, orang tua mendengarkan saat anak sedih namun tidak dapat melakukan apa-apa selain menghibur anak. Kedua, orang tua menawarkan hiburan kepada anak yang sedang mengalami kesedihan dan perasaan lainnya. Ketiga, orang tua tidak mampu mengajarkan cara mengenal emosi. Keempat, orang tua tidak dapat memberikan arahan tentang tingkah laku tertentu. Dan kelima, orang tua tidak menentukan batasan sehingga terlalu mudah memberikan izin. Jadi pola asuh gaya laissez-faire ini orang tua itu tidak bisa memberikan seperti keputusan atau bimbingan kepada anak. Misalkan saat dia sedih, dia hanya memberikan hiburan semata tanpa memberikan pengertian atau apapun. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh di sini ada 3. Yang pertama, pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua itu dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalani pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan, antara lain terlihat lebih aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan. Lingkungan di sini banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga tidak ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, budaya. Seringkali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam
mengasuh anak, kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak. Nah, karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak ke arah kematangan, orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam pemikiran pola asuhnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pola asuh di suku Kaili Sulawesi Tengah. Nah, di sini suku Kaili Sulawesi Tengah merupakan suku Kaili adalah suku bangsa Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Di seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi, dan Gunung Rorongganau. Mereka juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Porigi, Mutong, Kabupaten Toja Una-Una, dan Kabupaten Poso. Nah, di sini pola asuh di Desa Suweli Kabupaten Donggala. Mengapa saya memilih Desa Suweli? Karena Desa Suweli merupakan desa kampung halaman saya. Jadi orang tua saya itu asli suku Kaili dan tinggal di Desa Suweli yang dimana di Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, yang berarti masyarakat itu merupakan Kaili Rai. Di sini di Sulawesi, Suweli itu di suku Kaili itu ada dua bahasa yang terbagi, yang dimana pertama itu adalah Kaili Rai dan Kaili Ledo. Perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu besar, cuma Kaili Rai atau Ledo itu artinya sama, satu, yaitu artinya tidak. Jadi di sini Kaili Ledo itu dominan bertempat di daerah Kota Palu, Pantai Timur. Kota Palu dan Pantai Timur seperti yang tadi saya jelaskan, dan Kaili Ledo itu, Kaili Rai ini sebagian besar mendiami Kabupaten Donggala. Nah, di sini orang tua saya itu lahir di di Desa Suweli, Kabupaten Donggala. Jadi dari kecil sudah memang dididik oleh suku-suku Kaili. Nah, di sini masyarakat Kaili itu di desa saya itu sebagian besar adalah petani sawah, perkebunan kelapa, dan nelayan laut. Nah, anak usia dini di Desa Suweli ini telah diperkenalkan dalam hal bertani dan berkebun sejak dini, sehingga telah memiliki kemampuan untuk bertani dan berkebun seperti layaknya orang dewasa. Yang dimana orang luar itu bahkan berpikiran bahwa itu hal yang luar biasa bagi anak-anak yang lain. Dan tapi kalau di kampung halaman saya itu bisa dikatakan biasa saja dilakukan oleh anak itu. Bahkan anak-anak kecil di sini juga sudah mulai bertani secara sendiri, mengambil kelapa sendiri dan menjualnya sehingga bisa menghasilkan uang untuk jajannya nanti. Terus selanjutnya di sini pengasuhan anak usia dini di suku Kaili ini dilakukan dengan pengawasan yang tidak begitu ketat dan cenderung memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri tanpa selalu dibantu oleh orang tuanya. Jadi anak-anak di desa sini itu bebas mengekspresikan dirinya, bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia sekolah nanti itu bagaimana, pergi sekolah bagaimana. Mereka tidak terlalu dikekang oleh orang tua, tetapi tetap dipantau dengan baik. Hanya saja diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan sesamanya, dengan teman sebayanya. Terus semua anak yang bersekolah di PAUD sini, SD, yang setara umur anak usia dini, tidak selalu diantar oleh ibu mereka. Kadang anak-anak di sini berjalan sendiri dengan teman-temannya, yang dimana sekolah juga tidak terlalu jauh. Bahkan ada juga anak SD yang bersekolah di sekolah dasar itu, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bahkan berjalan sampai 1 kilometer dari rumahnya ke sekolah dengan sendirinya bersama teman-teman. Jadi orang tua tidak terlalu ikut andil dalam kegiatan sehari-hari mereka, tapi tetap juga dalam pengawasan. Nah, dari menurut penelitian saya bahwa pola asuh di suku Kaili ini di Desa Suweli, tepatnya di kampung halaman saya ini, rata-rata orang tua itu bersifat demokratis, yang dimana maksudnya dia itu membebaskan anaknya dalam beraktivitas, bisa membantu anaknya dalam memberikan keputusan, jadi bisa membimbing anaknya sehingga anaknya itu bisa menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, tidak tertutup dari orang lain, dan bisa beraktivitas dengan bebas. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.